Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Bagi yang menemukannya, subscribe, klik dan share agar mendapatkan notifikasi berikutnya. Baiklah, kita mulai ceritanya ya teman-teman. Pagi itu, matahari muncul perlahan dari balik kabut tipis desa. Udara terasa sejuk, daun-daun masih basah oleh embun, dan suara ayam bersahutan dari kejauhan. Namun ada sesuatu yang berbeda di rumah belajar Raka. Suasananya terasa lebih hidup, lebih hangat, lebih penuh tawa. Anak-anak mulai berdatangan sambil membawa buku. Beberapa langsung berlari masuk, beberapa membantu menyusun sandal di depan pintu. Dan di tengah keramaian itu, Pak Fauzan berdiri sambil tersenyum. Senyum yang kali ini tidak dipaksakan. Denny memperhatikan dari jauh. Sudah lama sekali ia tidak melihat wajah Pak Fauzan setenang itu. Biasanya, meski tersenyum, mata Pak Fauzan selalu terlihat lelah. Selalu seperti menyimpan beban besar. Namun sekarang, berbeda. Tatapannya lebih ringan. Langkahnya tidak seberat dulu. Dan semua orang tahu, Alia adalah alasan kecil di balik perubahan itu. Hari demi hari, Alia semakin sering datang. Ia membantu mengatur buku-buku, membuat sudut baca kecil untuk anak-anak. Mengajari mereka membaca cerita dengan suara lantang dan ekspresi lucu. Anak-anak sangat menyukainya. Kak Alia, baca cerita lagi. Kak Alia, lihat gambar aku. Rumah belajar yang dulu penuh luka dan perjuangan, perlahan mulai dipenuhi kebahagiaan kecil. Namun di balik semua itu, Pak Fauzan masih sering merasa takut. Ia terlalu terbiasa kehilangan. Terlalu sering melihat orang pergi. Pak Raka pergi, pekerjaannya hilang, harapan hidupnya pernah runtuh berkali-kali. Dan kini saat hatinya mulai merasa tenang, ia takut semuanya hanya sementara. Suatu malam, setelah semua anak pulang, Pak Fauzan duduk di teras bersama Alia. Lampu kecil menggantung di atas mereka. Angin malam terasa dingin, dan untuk beberapa saat, mereka hanya diam mendengarkan suara jangkrik. Lalu tiba-tiba Pak Fauzan berkata pelan, "Saya takut kehilangan lagi." Alia menoleh perlahan. Pak Fauzan tertawa kecil, namun terdengar rapuh. "Hidup saya terlalu sering ngajarin kalau semua yang baik bisa hilang tiba-tiba." Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang halaman rumah belajar yang mulai gelap. Lalu berkata pelan, "Kalau kita terus takut kehilangan, kita nggak akan pernah benar-benar menikmati kehadiran." Pak Fauzan langsung diam. Kalimat itu masuk jauh ke dalam hatinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Fauzan benar-benar membuka seluruh isi hatinya. Tentang bagaimana ia merasa gagal saat dikeluarkan dari sekolah. Tentang malam-malam ketika ia hampir menyerah hidup. Tentang rasa iri saat melihat orang lain memiliki hidup yang lebih mudah. Dan tentang satu hal yang paling menyakitkan. "Aku capek jadi orang kuat terus." Suaranya pecah. Pak Fauzan menunduk. Air matanya jatuh perlahan. Dan tanpa banyak kata, Alia mendekat, lalu memeluknya. Pelukan sederhana. Namun bagi seseorang yang terlalu lama memikul semuanya sendiri, pelukan itu terasa seperti tempat pulang. Pak Fauzan akhirnya menangis tanpa menahan diri. Semua rasa lelah, semua luka, semua kesepian yang selama ini ia sembunyikan, pecah malam itu. Yang membuat Pak Fauzan paling terkejut, Alia tidak pergi saat melihat dirinya rapuh. Ia tidak menjauh saat melihat air matanya. Ia tetap tinggal, tetap mendengarkan, tetap menenangkan. Dan itu, sesuatu yang sangat jarang ia rasakan dalam hidupnya. Sejak malam itu, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Namun bukan hubungan yang penuh janji manis, melainkan hubungan yang tumbuh dari rasa saling mengerti. Mereka sering duduk bersama setelah anak-anak pulang. Membahas mimpi untuk rumah belajar. Membahas anak-anak yang butuh bantuan. Membahas masa depan. Dan perlahan, Pak Fauzan mulai kembali berani bermimpi. Alia punya ide membuat perpustakaan kecil. Denny ingin membuat kelas malam untuk anak putus sekolah. Beberapa mantan murid ingin membantu les komputer sederhana.
Semua mulai berkembang. Rumah belajar yang dulu hanya tempat kecil dengan tikar lusuh, kini perlahan berubah menjadi pusat harapan bagi banyak orang. Di tengah kebahagiaan itu, masalah baru datang lagi. Suatu sore, Alia menerima telepon. Wajahnya berubah pucat. Pak Fauzan langsung sadar ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa? Alia terdiam beberapa saat, lalu berkata pelan, "Ibu saya sakit." Dadanya langsung terasa berat. Ternyata kondisi ibu Alia cukup serius. Dan keluarganya meminta Alia kembali ke kota untuk merawat ibunya. Rumah belajar mendadak terasa sunyi saat Alia menceritakannya. Anak-anak ikut sedih. Kak Alia mau pergi. Alia tersenyum sambil menahan tangis. Hanya sementara. Namun Pak Fauzan diam sejak tadi. Karena jauh di dalam hatinya, ketakutan itu kembali datang. Takut ditinggalkan. Malam itu, Pak Fauzan dan Alia duduk lama di teras rumah belajar. Tidak banyak bicara, hanya ditemani suara angin malam. Lalu Alia berkata pelan, "Kalau suatu hari saya harus pergi lama, Bapak jangan kembali jadi orang yang memendam semuanya sendiri ya." Pak Fauzan menunduk, matanya mulai panas. Alia menggenggam tangannya perlahan. "Pak Fauzan, bahkan rumah paling kuat pun tetap butuh seseorang untuk menyalakan lampunya." Air mata Pak Fauzan langsung jatuh lagi. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang menganggap dirinya layak untuk dijaga juga. Pagi keberangkatan Alia, anak-anak berkumpul di depan rumah belajar. Beberapa menangis, beberapa memeluk Alia erat. Pak Fauzan berdiri paling belakang. Diam. Namun matanya merah sejak tadi. Saat Alia mendekatinya, suasana mendadak terasa sangat sunyi. "Jaga diri baik-baik," ucap Alia pelan. Pak Fauzan hanya mengangguk. Karena jika ia bicara, ia tahu air matanya akan jatuh lagi. Setelah mobil Alia pergi, rumah belajar terasa berbeda. Masih ramai, masih penuh anak-anak. Namun ada ruang kosong yang tiba-tiba terasa besar. Dan malam itu, Pak Fauzan kembali duduk sendiri di teras. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi merasa sendirian sepenuhnya. Karena untuk pertama kalinya, ia tahu ada seseorang di luar sana yang benar-benar peduli pada dirinya. Malam semakin larut. Pak Fauzan berdiri di depan foto Pak Raka. Lalu tersenyum kecil sambil berkata, "Pak, ternyata, setelah semua luka, manusia masih bisa belajar bahagia lagi ya." Air matanya jatuh perlahan. Namun kali ini, bukan karena hancur, melainkan karena hatinya mulai sembuh. Kadang, orang yang paling lama hidup dalam kesepian, akan sangat takut mencintai lagi. Karena mereka tahu rasanya kehilangan. Namun hidup selalu punya cara aneh untuk menyembuhkan manusia. Lewat percakapan kecil, lewat seseorang yang mau mendengarkan, lewat pelukan sederhana di malam penuh luka. Dan Alia datang, bukan untuk menghapus masa lalu Pak Fauzan, namun untuk menemani luka itu, agar tidak lagi terasa terlalu berat. Karena pada akhirnya, bahkan hati yang paling lelah pun tetap membutuhkan tempat untuk pulang.